Siraman Rohani. Siraman Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ading kang kanca halakulu negekan di 103,1 Batu Raja Radio Juma kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Jumpa gini kita di Jumat Berkah 26 November 2021 di rundingan Sironi Siraman Rohani ading kang kanca ya. Lo biasa bakal dikanci oleh Pak Ustadz Teguh nih selama sebidang keadapan ya. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung? Sehat. Tumben nanya kabar Pak. Ya biasa lah acara kita. Iya biasanya ada nanya kabar aku kamu. Kamu sehat? Kamu tidak sehat tidak kesini gitu. Oh iya ya. Mana nih lancar Pak? Job banyak. Alhamdulillah beguyur 2 miliar sebulan ini. Alhamdulillah. Bagi-bagi dikit Pak. Di sini lagi krisis. Dia nih yang lagi kita bahas Jumat Berkah ini Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Adik kanci di mana saja berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan kuasa Allah di tanggal 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sama-sama hadir lagi di Batu Raja Radio, radionya jemaah kita yang dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua dapat syafaatnya. Dengan kanci di mana saja berada, ada beberapa hal yang harus kita lakukan di pucuk dunia Allah Subhanahu wa taala ini sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang-orang yang dengan izin dan kuasa Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Maka yang pertama, dengan izin dan kuasa Allah kita harus bekerja untuk dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya dan beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. I'mal lid dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal lil akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Adik kakak kaca di mana saja berada, dari hadis ini bukan berarti dengan izin dan kuasa Allah kita mencari dunia laju lupa Bung dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Walaupun yang dimaksud Rasulullah tu kita bekerja untuk dunia tu seolah-olah kita nak hidup selama-lamanya, itu bukan berarti kita lupa sama Allah. Supaya kita semangat dan supaya kita khusyuk dalam mencari rezeki yang Allah anugerahkan itu. Jadi intinya adalah mencari dunia itu diperbolehkan oleh Allah karena kita memang masih hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kata Allah bekal kamu untuk akhirat dan jangan lupakan nasib kamu di dunia. Iya benar. Jadi artinya kita mencari dunia ini seolah-olah kita hidup selama-lamanya supaya kita bisa konsentrasi, supaya kita bisa khusyuk, supaya kita bisa semangat. Tetapi jangan lupa dunia yang kita cari itu kita dapatkan untuk mendukung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat kita beribadah kepada Allah, lupakan dunia ini, lupakan segala sesuatunya supaya kita bisa konsentrasi dan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anggaplah ibadah yang kita lakukan itu adalah insyaallah ibadah terakhir. Jadi artinya supaya kita lebih khusyuk, lebih konsentrasi di dalam menghadapi dua pilihan itu, yaitu dunia dan akhirat. Ngerti deh? Ngerti lah ngerti, syukurlah kalau dia ngerti. Nah, yang kedua adalah mencari rezeki untuk mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui sama-sama ngatik di dunia ini hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik binatang kemudian tumbuhan, apalagi yang namanya manusia ini dia direzekikan oleh Allah, diberi rezeki katik. Jadi seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah di muka bumi ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahwa kalau seandainya rezeki itu habis berarti orang itu sudah meninggal dunia, sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu banyak tapi perlu berkah.
Benar. Artinya apa? Apapun yang Allah anjurkan sama kita dalam bentuk rezeki itu, mudah-mudahan itu bisa kita manfaatkan sesuai dengan apa yang kehendak kita. Artinya bisa mendukung ibadah kita, bisa untuk hidup kita di permukaan bumi Allah. Ini yang namanya barakah. Ngatik guna rezeki banyak tapi tidak ada berkah. Tapi yang paling penting adalah rezeki banyak berkah pula. Itu yang mantap, paling mantapnya. ya. Maka Allah Subhanahu wa taala anjurkan kita mencari rezeki ini. Kata Allah dalam surah Jumat dikatakan fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ar wa btaghu min fadlillah wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kamu sudah semayang, kata Allah, serahkan bertebaran di muka bumi ini, cari rezeki yang Allah anugerahkan. Tapi dalam mencari rezeki itu kata Allah fazkurullaha katsiran. Banyak-banyak kau ingat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kau dapatkan kemenangan. Kemenangan itu artinya adalah yang salah satu di antaranya rezeki itu jadi berkah, Bung. Rezeki itu jadi manfaat, rezeki yang diunjukkan Allah Subhanahu wa taala sama kita itu memang benar-benar bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang kedua. Ngerti deh? Ngerti. Mudah ya merasa ngerti itu. Cuman kadang pemahamannya. Yang ketiga adalah beribadah, tanda kita bersyukur sama Allah. Karena Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin surga oleh Allah. Karena aku sebagai hamba Allah, sebagai kekasih Allah, ngapa kau nak ibadah sama Allah? Maka jawaban Rasulullah SAW, boleh, apakah tidak boleh aku beribadah kepada Allah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ni kadang-kadang minta maaf. Nabi bukan sahabatnya jauh gitu kan. Kiai dah, ustaz juga tidak, tapi dah galak ibadah kepada Allah. Padahal nikmat Allah tu dia lakoni terus, dia tinjuk Allah terus. Yang Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau nak ngitung nikmat aku, dah baca kita nak ngitungnya. Maka kita ibadah itu bukan berarti kita terpaksa. Ibadah itu bukan berarti kita ni melok-melokan. Ibadah itu bukan nak dijinguknya, tapi ibadah itu tanda syukur kita sama Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kamu Kalau kamu rajin begawe itu kan ada gaji di sini. Paham nih ya. Aman bos kita ngatik gaji, ngati lukanya dia nak ke sini. Jema-jema yang di luar studio ini sangkan semangat karena ada gaji. Nah, kira-kira mah itulah. Kita ibadah sama Allah tu bukan karena nak minta alam sama Allah, tapi itu sebagai tanda syukur, ya tanda Allah. Terima kasih. Sudah kau beri kesehatan, bini cantik, laki belaga, berduit pula, Nah, ini sebagai tanda syukur kita sama Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf yang belum berlaki dan berbini. Singgung deh. Bukan berarti yang belum punya laki bersama bini tak belum boleh laku, beribadah. Bukan sabar. sabar insyaallah. Jadi itu tandanya kita yang namanya ibadah sama Allah sebagai tanda syukur. Insyaallah syukur kita diterima Allah, ibadah kita juga diterima Allah, dan tidak ada sia-sia pun. Tidak sia-sia pun. Ibadah kita tu tidak ada disia-siakan oleh Allah. Walaupun sebagai tanda syukur kita sama Allah, tapi Allah akan balas ibadah kita tu dengan apa? Dengan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sabar, mati kuda. Kalau kau nak nyicip berarti mati kudai. Belum sanggup mati kau ibadah kian. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, beramal sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala manusia itu mati, tiga yang akan dia bawa. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, yang ketiga adalah amal ibadah yang dia lakukan semasa hidup di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Yang namanya keluarga sama hartanya balik. Ngatik kita nginak jema kapan dia misalnya dikubur, keluarganya buat tenda di samping kubur. Milu pula dia. Milu pula. Bahkan walaupun dia cinta setengah mati dengan laki bininya, malam-malam bininya datang, lakinya datang setelah dia meninggal pagi, malamnya dia datang. Nah, pasti kata laki sama bini, baliklah kak, kita lalain alam, padahal cinta setengah mati. Dan sampai hari ini saya ini sudah lama juga hidup pun. Nak katik jema kapan ditanya ngan cinta tak ngok laki, ngan cinta nak ngok bini, ngan cinta kapan mati nak milu, ngatik jawapannya nak milu. Dek dia itulah nak. Romeo Juliet Ustaz. Bahkan lanang itu ngomong, dek Ustaz kami nak milu, ngapa nak berbini lagi. Nah, ini yang bahaya. Masih ngejar dunia dia berarti. Bukan itu bang, memang sunnatullahnya. Jadi dia cinta itu bukan berarti tidak ada cinta dengan bini. Walaupun bininya lah mati, dia doakan. Nah, artinya apa? Amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan jadi bekal kita dengan Allah. Jadi jangan takut beramal, jangan sungkan kita berbuat baik, jangan sungkan kita bersedekah, jangan sungkan kita menghadapkan diri kita sama Allah. Itu sudah dihitung oleh Allah. Makanya ada malaikat kiraman dan katibin sebelah kanan dan kiri kita. Ini untuk apa?
untuk mencatat segala amal perbuatan yang kita lakukan. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Berbuat sebesar biji zarah kebaikan akan ada balasannya, berbuat sebesar biji zarah keburukan akan Allah Subhanahu wa taala balas. Oleh karena itu, adik kakak kanca dan ibu, beramal sebagai bekal menghadap Allah sangat kita perlukan supaya kita kaget pada saat meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal kita adalah dengan izin Allah yang akan menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Adik kakak kanca di mana sahaja berada, ibu yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Demikian tausiah kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan setelah ini kita akan ada tanya jawab. Silakan saja siapa yang nak nanya tapi halang ngetes. Iya, karena kebanyakan nih lah tahu jawaban ngetes Pak Ustadz ya, cuma tapi sebenarnya bukan ngetes dia tuh, nak tahu dengan yang lain. Iya, ilmu berbagi ya. Siapa tahu yang lain belum tahu. Dia tuh nak minta apa namanya tuh lisensinya, artinya nak minta bahwa benar nian pendapat aku namanya itu. Itu saja Ibu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Oke lah, Kanca. Jadi semangat ya kalau kita lagi nyakar rezeki, intinya tuh semangat. Ibadah juga harus semangat ya, jangan timpang Pak Ustadz ya. Yang nak gabungan silakan di 0735322622 atau pajak WA kita di 081271195755 got ke setengah 6. Kita di Sironi Siraman Rohani. Siraman rohani, siraman rohani. Yang lagi nyimak nih di mobil atau juga mungkin di kebun lagi nyantai sampai sudah nengah ya, kita gabungan kian nih di Sironinya kini. Silahkan yang nak bertanya, Mang Awan oke punya nih biasanya galak bergabung ya 0735322622, WA di 081271195755 ya. Lanjut Pak Ustadz ya, ini ada pertanyaan nih Pak Ustadz ya. Jadi syukur itu mudah tapi sulit. Nah jadi ada pertanyaan nih lewat SMS ada Kang Kanca ya, tentang memang betapa mudahnya kita tuh bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah kian lah bersyukur Pak Ustadz ya. Cuman ngapa banyak jemu yang dede pacak bersyukur itu Pak Ustadz? Nah itu pertanyaannya. Tidak ada banyak. Kalau di dunia ini yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu kan Firaun. Kemudian Sa'labah. Kemudian Raja Namrud. Kemudian yang namanya siapa lagi ya? Firaun. Raja Namrud. Kemudian umat-umat Nabi Nuh, umat-umat Nabi Ibrahim dan lain-lain sebagainya. Jadi mudah Bung bersyukur itu. Yang pertama kita memang harus mengucap alhamdulillah. Kemudian tadi ibadah kita tambah tanda syukur kita sama Allah. Yang kedua, yang ketiga ialah kita mempergunakan nikmat itu sesuai dengan perintah Allah. Ada duit 1 juta berarti sedekah kan, cuma 25.000 sedekahnya. Ada makanan banyak unjuk ke tetangga, sebagian kecil. Itu namanya bersyukur. Mudah kok. Oh, itulah sebagian. Iya, itu sebagai tanda syukur kita sama Allah. Tidak berat. Yang jadi masalah itu bukan mereka tidak bersyukur, tapi tidak galak bersyukur. Nah, yang bahaya ini yang tidak galak ini. Itu macam mana Pak Ustadz yang tidak galak bersyukur? Yang tidak galak bersyukur ini termasuk yang ingkar sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah janji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau tidak galak bersyukur dengan nikmat yang kunjuk, kata Allah, azab Allah amat pedih, tunggu kelak. Apa hartanya itu kaget dikalungkan oleh Allah di akhirat, apa hartanya di dunia ini dibakar oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, diapa-apakan oleh Allah, wallahu alam, kita tidak tahu. Jadi itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oke, tadi Kang Aceh ya. Lanjut lagi di line telepon yang gabungan 0735322622-nya, di WA di 081271195755 ya. Ini ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz ya. Aku nak bertanya nih, kan dalam rasa syukur kita tadi sempat disinggung mengenai kalau kita rajin ibadah ya, kalau dapat rezeki ingat Allah Pak Ustadz. Nah, apakah dengan cara berbuat baik kepada sesama manusia itu juga termasuk rasa syukur kita Pak Ustadz? Ya, berbuat baik itu kan dengan apa yang ada sama kita. Badan kita sehat, kita bantu wong, berarti kita bersyukur dengan kesehatan kita. Bantu wong. Kemudian kita ada duit, kita bantu wong, itu pun bersyukur sama Allah dengan rezeki itu berarti kan. Jadi bentuk syukur itu banyak. Tidak hanya bentuk syukur itu yang namanya
kita ibadah baik, kita berbuat baik seluruh hidup dan kehidupan kita ini secara tidak sengaja sebenarnya kita tuh sudah bersyukur kepada Allah. Tapi memang harus kita ingat bahwa ibadah ini kita lakukan karena Allah. Supaya apa? Supaya ada ambaannya ataupun ada tulisannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi adingkang kanca bersyukur itu bukan cuma terhadap rezeki duit yang diinjokkan ya, tapi juga nikmat sehat. Itulah alhamdulillah, karena kalau badanlah sehat, begawi paca ya, nak melakukan ibadah juga paca. Tapi kalau badannya lada sehat berarti mungkin rezeki sehatnya belum diinjokkan adingkang kanca. Makanya galak-galak bersyukur. Dan jangan salah, sakit itu rezeki juga. Iya, mungkin Pak untuk mengingatkan kita Pak Ustadz ya. Sudah itu juga dengan sakit itu kita istirahat. Cobalah kamu izin dengan bos nih. Kalau kamu lagi jalan-jalan tidak 3 hari, marah bos nih. Jalan-jalan terus siaran katanya. Tapi kalau sakit pasti izin bos. Istirahatlah kuda ingan. Sehat kala badan kuda. Tidak dipotongnya gaji. Tanyalah bos nih. Benar deh nih Bang Makmun. Jadi sakit itu sebenarnya nikmat. Cuman sakit yang kecil. Yang sakit lah parah bukan nikmat lagi, itu azab kan. Azab itu. Nggak bisa jadi. Tapi wallahu alam, kita tidak tahu azab apa tidak, itu tergantung daripada kita yang nerimanya. Dan kita dewek nyadarinya. Bisa jadi itu ujian sakit itu kan. Tapi yang pasti setengah sakit itu sebagai nikmat yang Allah unjuk sama kita. Apa dengan sakit itu kita bisa istirahat. Juga tadi kan. Tidak ada pimpinan yang marah kalau seandainya kita nulis saya hari ini tidak masuk karena sakit. Apalagi dilampiri dengan surat dokter. Tapi kalau kita ngomong saya ada urusan keluarga, marah bos. Kau ini berkeluarga lagi belum? Ini yang bahaya nih. Keluarga siapa yang kau maksudkan? Ini bahaya nih. Itu ya. Jadi ringkang kanca pandai-pandailah bersyukur. Lanjut lagi 0735322622. Belum ada kalau Ibang lagi masih di Sironi Siraman Rohani. Siraman Rohani, Siraman Rohani. Masih dibaca luaskan di Jalan Dr. Maman Hatta nomor 119 Damha Bakung Batu Raja lah 6 menit bingkut dari jam 5 petang nih Pak Ustadz, masih berlanjut kita ya. Bacakan kudai pertanyaan-pertanyaan yang lah masuk lewat WA kita. Pak Ustadz, ada pertanyaan nih ya. Boleh, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Repal di Talang Jauh, nak bertanya nih Pak Ustadz. Aku kan begawinya nih sales ya, penjual barang-barang rumah tangga keliling. Nah kadang tuh dia dapat izin nak sholat zuhur maupun asar. Nah terus kalau nak mengkodok sholat itu Pak Ustadz masih dapat pahala dek sih aku Pak Ustadz. Kodo itu kodo itu ada syaratnya yang pertama ya, kodo itu kalau kita tertidur tahu-tahu terbangun lah lewat waktu Yang kedua, mengkodo sholat itu kalau kita sama dengan yang namanya menjama. Jadi artinya kita perjalanan jauh. Yang kedua, kalau kita memang terlupa, itu boleh qada. Atau yang ketiga, kalau kita memang dulunya tidak pernah semayang, tahu-tahu lah sadar tobat aja gitu kan. Nah maka itu qada. Solat qada itu adalah solat yang tidak kita lakukan, kita bayar kemudian, itu qada. Kalau yang seperti itu tuh itu bukan qada namanya. Artinya itu adalah sebenarnya jamak. Tapi jamak itu perjalanannya lebih kurang 90 km. Nah saya pikir gini, kalau kau memang tidak sempat sholat di berhenti, silakan sholat dalam mobil itulah. Silakan sholat sambil berkendaraan bisa, tidak masalah. Jadi artinya banyak cara mensiasatinya itu. Kalimat kata-kata tidak boleh itu bahaya bung. Kalau seandainya pimpinannya itu dilapor, kena ham dia. Nah tapi kan jangan ngomong itu. Tidak mungkin tidak diperbolehkan. Mungkin kelemahan. Pertama mungkin tidak kelemahan. Yang kedua mungkin niatnya kurang pula kuat. Kalau niatnya kuat berhenti, tidak nyampe. Dia itu kan ada macam-macam semayang tuh. Nak perangku biasa, nak kilat khusus, nak kilat boleh. 1 menit pacak solat itu. Tak usah berbacuan kecuali baca Al-Fatihah. Boleh itu. Tak usah baca Subhanarabbil A'la, Subhanarabbil Azim. Tak usah berbacuan. Yang penting rukuk, sudah rukuk naikkan, sudah terus Al-Fatihah lagi, itu semenit tidak nyampe. Jadi jangan ada kata-kata tidak boleh pimpinan. Tidak mungkin pimpinan tidak memperbolehkan.
Jadi itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan sampai mengkodo itu karena kita gara-gara begawe. Nah, Ustaz Abdul Somad kan pernah sharean beliau kita baca, kita dengar apa kata dia? Mumpung kau masih sehat, mumpung kau masih hidup, mumpung kau masih dikenjuk rezeki, jangan lupa sama Allah. Tidak ada alasan. Pernah Rasulullah SAW ditanya oleh orang yang buta, ya Rasulullah, aku ni buta, mana ya Rasulullah, boleh tak aku semayang, boleh tak aku semayang di rumah, tidak di masjid? Apa kata Nabi? Selagi kau masih dengar suara azan, kau harus datangi suara azan itu. Buta. Apalagi kita yang sehat ini. Nah, jadi insya Allah pasti ada jalan keluarnya, Ujang. Ya, panggil Ujang we kan. Dan yang kedua, kau sales, harus banyak-banyak berdoa sama Allah supaya Allah gerakkan hati wong tu untuk membeli barang. Kadang-kadang bercucur banyak matu kita, Bung. Ada orang-orang yang mencari rezeki Allah setiap hari, tapi dia dah ingat sama Allah. Nah, kita tegur kaki kita ditanganinya kan. Nah, tapi harusnya jangan lupa sama Allah. Berhentilah sebentar, parkirlah sebentar. Nah, semenit 2 menit itu tergantung kita. Sudah tu kita bergerak lagi. Karena apa? Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Pasti Allah akan tambah nikmat itu. Dan nikmat itu jangan diukur dengan duit baik. Sehat kita tuh nikmat. Kati guna duit banyak penyakitan. Nah, yang paling lemak tuh duit banyak badan sehat. Nah, itu lemak itu. Lemak Nah, itu ya. Mantap, itu dia. Oh, itu kian ya. Mudah-mudahan insya Allah ada jalan keluarnya, Jang. Amin. Tetap semangat ya, Mang. Disempatkan waktu. Kalau memang dia sempat sembayang di dalam mobil. Ya, boleh. Tapi ngambil uduk, Jang. Madai ngambil uduk lagi dek sempat ya. Jangan ngambil uduk sekali 3. Kalau 3 kali kentut sekali masih 2. Adek dah itu. Kapan nak 10 kali ngambil uduk, kapan kentut sekali masih batal yang 10 itu. Nah, itu ya. Lanjut nih, ada pertanyaan dari Pak Mail ya. Nah, Pak Mail. Pak Mail gabung lagi di Kampung Jaya. Wis, mantap. Nah, bertanya Pak Ustadz ya. Bolehkah nguburkan jenazah jantan gobetin itu dalam satu liang kubur? Itu kalau dia muhrim tidak apa-apa. Kalau dia tidak ada muhrim, jangan sampai digabung, kecuali kalau darurat. Lah dua laki bini itu Pak Ustadz. Kalau dia darurat tidak masalah. Tapi kalau dia selagi dia tidak darurat, jangan. Harus ada sebelah. Jadi kemarin kami Bung pernah di Holindo itu pernah dimakamkan 2 laki bini. Tapi liangnya di bawah, kacupurinya dibuat 2, Mang. Jadi pucuknya tetap sikok, di bawahnya dibuat 2 kacupuri. Jadi terpisah dia, dibatasi oleh tanah. Kacupuri itu tempat nyucuk ke jenazah itu Nah, itu silakan. Jadi jangan sampai, kecuali kalau darurat. Darurat itu dalam artian misalnya dia mati dalam keadaan perang. Jadi kalau perang kan tidak dimandikan lagi tuh, Bung. Langsung yang namanya dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikuburkan. Misalnya jadi sikok karena darurat tadi. Tapi kalau normal diusahakan jangan sampai dicampur adukkan. Tapi boleh kalau di pucuknya sikok tapi di bawahnya buat kacupuri. Jadi bikin dulu lebarnya sekitar semeter. Jadi semeter atau semeter setengah atau semeter 30. Di bawahnya itu kan kayak buat 2 kacupuri ya, semeter 30 dibagi 2. Untuk kacupurinya itu kan sekali 50 cm, 60 cm, 60 cm kan cukup untuk nucuk ke jenazah itu, baik. Itu pernah dilakukan. Tapi usahakan seperti itu. Tapi kalau memang darurat itu dalam kategori dalam apa namanya dalam kategori Islam itu darurat itu memang tidak ada jalan keluar. Tak katik lagi tanahnya, tak katik lagi. Apa namanya memang dia harus disatukan supaya keluarganya mudah dan sebagainya, itu tidak masalah. Tapi sedapat mungkin jangan sampai seperti itu. Nah, itu tadi Kang Kaja, Mang Pamail ya. Kalau pacak jangan sampai ya, karena kecuali tadi dalam keadaan darurat. Yang gabungan silahkan di 0735 langsung berdering. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Roni, Mang. Sirawan Rohoni. Dengan Mamang siapa nih? Dengan Mang Yansa nih. Mang Yansa, nak nanya apa, Mang? Di mana, Mang? Di Kertapati. Kertapati. Wes, mantap ini. Jauh juga nih, Mang ya. Palembang asli nih. Nak nanya apa nih, Mang? Kertapati Batu Rajo. Oh, Batu Rajo. Iya. Kertapati Batu Rajo tong Palembang kalau. Mana, Mang? Kira-kira ada yang nak tanya. Aku nak bertanya. Iya. Mana? Tanpa kita sadari, dulu masa lalu tuh. Masa lalu. Sholat wajib kita pernah tinggal. Mantap. Mau kita tebus, apakah boleh
boleh kita kodo di sholat sunnah atau di sholat wajib kita gabungkan di imam mana niatnya itu. Yang kedua, jalan. tanpa kita sadar juga banyak puasa-puasa wajib Ramadan ini pernah kita tinggalkan. Nah kita tebus di puasa Senin Kamis boleh lah itu. Jadi mana niatnya. Nah itu baik Pak Ute. Oke. Iya, Mang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Mang. Makasih, Mang. wabarakatuh. Atas pertanyaannya. Kita lanjut ke jawabannya. Silakan Pak Ustadz, lanjut ke kuda. Jadi, Mang, kalau aturan syariat fikih mengqadha salat itu bagusnya setelah salat wajib yang kita tinggalkan. Misalnya maghrib, kita meninggalkan salat maghrib. Nah, sudah salat maghrib yang wajib yang tunai itu kita langsung. Nah, tapi tambah qadha. Sholli fardhal maghribi salasa rakaatin qadhaan. Jadi di qadha itu artinya. Sama baik itu tuh niatnya tambah qadha baik. Nah, jadi sebagusnya itu. Misalnya mamang salat asyar, sudah salat asar ditunaikan qadha. Qadha, ya dah, salat asarnya di qadha. Nah, itu seperti itu yang bagus ya. Jadi setiap kita sholat kita qadha, sholat qadha, sholat tunai yang bersangkutan. Maghrib sudah sholat maghrib kita sholat lagi qadha. Jadi kapan ada yang nanya pengen sholat 2 kali, dia 2 kali aku nih. Yang sikapnya aku qadha. Cuma itu ya. Itu aturan fikihnya. Jadi itu yang apa namanya yang bagusnya. Jadi tambah itu baik. Kemudian puasa juga mah itu. Tidak ada jadi Mang. Yang wajib itu menurut hukum fikih tidak jadi di apa namanya digabung dengan yang sunat. Kalau yang sunat Jadi kalau nak puasa Senin sunat, Senin Kamis, Senin itu ya. Nah, kalau memang nak bayar puasa qadha, ya di hari yang lain. Itu niat qadha. Ya, asa yang namanya hari-hari itu bagus galau kalau untuk qadha. Jadi kalau puasa Senin Kamis itu memang anjuran Rasul. Nah, itu puasa sunat, tidak boleh digabung dengan puasa wajib karena qadha itu jatuhnya hukumnya kan wajib. Yang kita laksanakan itu. Jadi jangan digabung dengan itu yang namanya qadha, niatnya sama baik. Ya. Jadi kita puasa Senin Kamis itu kalau udah pacak bahasa apa namanya Arab bahasa Indonesia Mang, mendak baca bahasa Indonesia bahasa Palembang, mendak baca bahasa Palembang bahasa bukan tulah. Oke. Lanjut nih Pak Ustadz, ada yang gabung. Ya, okay. Halo, assalamualaikum si Roni. Si Rahman Arahan. Wih, mantap Mang Awan, lanjutlah di nanti. Di mana Mang Awan nih? Batu Marta. Oh, yang pertanyaannya galak. Yang selalu gabung tuh Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Awan Pak Ustadz dari Batu Marta 11 mau bertanya ini Bu. Boleh. Semoga Pak Ustadz selalu disambut Allah SWT. Amin. Selalu Pak Ustadz ya. Amin. Gimana? Saya bertanya Pak Ustadz. Saya pernah mendengar apakah itu yang membedakan orang kafir dan orang muslim yaitu sholat itu hadis apa gimana tuh Pak? Iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sholat berjamaah itu kok ada setan yang mengganggu, apa dia tidak takut dengan bacaannya imam Pak Ustaz? Mantap. lanjut. Jadi katanya setan itu sampai kentut Pak Ustaz ya. Tapi kalau kita sholat kalau dia kembali lagi apa nggak takut dengan bacaan imam yang Al-Fatihah dan seperti itu Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasannya Pak Ustaz ya. Siap. Ya, terima kasih Pak Ustaz dan ibunya. Semuanya. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hadis Bang. Hadis. Rasulullah SAW yang membedakan orang Islam dengan orang kafir itu ada di sholatnya. Jadi itu memang hadis. Hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, Mang ada suatu riwayat. Pernah Rasulullah SAW berjalan kemudian Rasulullah ngelihat ada orang sedang ngintip. Maka Jibril nunjuk tahu itulah iblis karena Rasulullah diberikan oleh Allah mukjizat salah satu bisa nyengok iblis. Bisa nyengok iblis dalam bentuk manusia maksud aku tuh ya. Kalau Mamas nak nyengok iblis silakan datang ke radio ini jengok laku jak iblis. Astagfirullahaladzim. Ya kadang-kadang budak ni kalau heran, Pak Mama ada bentuk iblis, jengoklah bapak. Daripada aku ngomong ke dia kayak dia tersinggung ya, ngomong ke diri kita berejolah puas. Jadi Mas gini Mas,
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu yang namanya dijingok oleh iblis. Ngapa kau lis? Aku ni sedang ngintip wong semayang itu ya Rasul. Di situ ada dua orang dijingok Rasul, si kok sedang tidur, si kok sedang sholat. Maka Rasulullah jawab, kau tuh yang nak ngoda yang mana? Yang sedang sholat ya Rasul. Ngapa yang sholat? Yang tidur itu nak diingat sama Allah. Apa kata iblis? Sesungguhnya orang yang tidur itu ingat sama Allah. Dia pada saat nak tidur dia baca doa, napasnya turun naik itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat Allah subhanahu. Sedangkan yang semayang itu ya Rasul pecahnya beda, itu tegak ingat sama Allah, tapi pikiran dan hatinya tidak ingat sama Allah subhanahu wa taala. Jadi tidak kate Mas yang namanya iblis itu takut dengan yang namanya wong semayang. Artinya apa? Dia lebih takut dengan wong itu. Artinya apa? Hati inilah Mas yang jadi pangkal masalah segala sesuatu kehidupan kita nih. Kata Rasulullah SAW, di dalam dadamu ada segumpal darah. Kalau darah itu baik, baik selama perbuatanmu. Kalau darah itu buruk, buruk selama perbuatanmu. Ditanya oleh sahabat, apa itu ya Rasul? Itu adalah kolbun hati. Nah jadi artinya Mas, walaupun dia tegak berdiri menghadap Allah, tapi kalau hatinya tidak sinkron dengan otaknya juga tidak sinkron dengan apa yang dia gawikan, maka lalalah dia dalam solatnya. Makanya ada firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah jadi itu Mas, terjawablah sudah pertanyaan Mamas tadi. Ngapo setan itu tidak takut dengan wong yang semayang? Apalagi kalau imamnya lama Mas, pasti yang makmum ini berotot, ya Allah dalam hati. manolah lambat lama pula. Nah itu senang paling setan. Lah sudah ikhlas tadi. Tambah senang imam juga begitu dia dipuji wong suaranya bagus, tambah dilamokannya kan. Pengaji bismillah benak 1 menit. Nah jadi seperti itu ya Mas. Jadi bukan berarti benar dia lu hati baru semayang, tidak. Kaki tidak percuma Pak Teguh semayang, tidak ada percuma. Tapi sinkronkan hati, otak dengan pikiran ini dengan gawi kita. Itulah yang dinamakan dengan khusyuk. Ini Mas ya. Baca Mas ya. Lanjut Mang Awan ya, semoga paham. Lanjut lagi nih kita bacakan, ada Mang Andra yang lah gabungan di grupnya. Andra mana itu? Andra. Nah, gabungan nih Pak Ustadz, nipu demi kebaikan itu berdosa berdosa dak Pak Ustadz? Nipu itu jangan kalimat nipu, bohong. Bohong lah. Nipu di situ Pak Ustadz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bohong, saudaraku. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk-duduk di sebuah batu, ada wong yang lewat. Orang Yahudi lewat. Dalam keadaan napas engah-engah dia lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah nyingok, dia tuh dikejar wong nak dibunuh wong. Nah pada saat yang namanya uang itu sampai, Rasulullah tegak. Apa kata Rasulullah? Ditanya wong Yahudi itu, oi mat, kira-kira kau ngina tak jema yang lewat sini nak kami bunuh itu tuh? Rasulullah tidak tanya kesalahannya apa. Tapi apa kata Rasulullah? Selama aku berdiri di sini tak kati uang yang lewat. Ngapa? Karena waktu uang itu lewat Rasulullah lagi duduk. Nah, jadi itu ya. Bener pula ya. Jadi itu siasat nipu itu seperti itu. Memang itu benar. Selama saya berdiri di sini, saya tidak pernah nyingok dia lewat. Karena waktu wong itu nak lewat, nak dibunuh tadi, Rasulullah dalam keadaan duduk. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis dikatakan bahwa bohong itu ada beberapa hal yang diperbolehkan. Pertama, bohong untuk menyenangkan hati bini. Nah, misalnya menyenangkan hati laki atau bini. Misalnya contohnya, lah bininya lakinya bawa baju daster misalnya untuk bininya kan. Kapan dijingok bini, ya Allah daster ini mano kasar kan, mano kapan dicuci ngerucut, warnanya luntur. Warna, tapi dia tidak ngomong jahat, dia ngomong bagus. Hanya dipakainya terus daster itu. Pikir lakinya langkah bagus biniku nih, dipakainya terus daster, berarti dia setuju. Dalam hati bininya lagu ngomong, sangkan ku pakai nih supaya cepat hancur. Supaya ganti yang baru. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita bohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang seperti hadis tadi. Ya. Yang ketiga, kita bohong dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan maslahah umat. Artinya apa? Dengan kita bohong itu orang menjadi baik dalam artian contohnya untuk memperdamaikan permusuhan. Jadi misalnya Ibung bermusuhan dengan aku, maka Mang siapa di sini? Mang Cepak. Mang Rohim ngomong, Bung, kamu dipanggil Ustaz Teguh Bung ke situ Bung, nak diajaknya makan. Nah, Rohim juga ngomong dengan aku, Ustaz,
Ustaz, kamu diajak ibung itu nak makan di sana. Bertemulah kita di situ. Berjajan kita sama ujung-ujungnya. Itu damai. Boleh itu bohong. Okay. Lain daripada itu jangan. Apalagi bohong soal duit atau lagi bohongi bos. Bahaya. Dipecatnya gitu. Oke, itu dia Mang Andra ya. Lanjut nih Mang Kapten Planet. Assalamualaikum Pak Ustadz, nak bertanya nih. Boleh tidak nih ngucap Assalamualaikum di penutup khutbah terakhir, karena ada yang ngomong kalau ngucapkan salam tuh tidak boleh karena khutbah bagian daripada sholat 2 Jumat. rakaat. Benar. Jadi itu Rasulullah tidak ajarkan itu. Jadi Rasulullah SAW tidak ajarkan itu, dan itu jangan kita tambahi. Karena memang sebagian ulama mengatakan jangan menambahi dari situ, karena itu termasuk ke bagian daripada sembahyang kita. Dan ini Rasulullah cuma mengucapkan kalimat sudah khutbah itu ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'iz dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yazkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tas'aun. Aqimis shalah. Kita ngajak sembahyang. Jadi tidak harus setiap yang khutbah itu tidak dianjurkan, bahkan sebagian ulama tidak memperbolehkan untuk mengucapkan salam. Nah, itu saja. Itu dia Mang Kapten Planet ya. Nah Pak Ustadz, datahase karena waktu kita lah habis. Langsung hikmah nih lah agam nian Pak Ustadz kan. Silahkan ke hikmah kita. Giliran lagi semangat. Ayo, Bung tambah ya Bung, sejam lagi. tambah biaya tambah kalau. biaya pula. Jadi laku deh Pak Ustadz. Nambah ya kami. Iya, karena mahal. Lanjut silakan. Ada yang ngaca dan ibu bapak ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ada namanya tausiah kita pada sore hari ini. Ingatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala anjuk ini pasti ada manfaatnya. Tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allah. Allah tidak minta lebih dari kita, cuma Allah minta bersyukur terhadap apa yang diunjuk. Kemudian kita ibadah sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting lagi dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala jadilah hamba Allah, karena dengan jadi hamba Allah Subhanahu wa taala itu insyaallah kita akan diterima juga sebagai hamba yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih nih Pak Ustadz atas waktu juga informasi yang kamu tunjukkan petang ini, semoga bermanfaat bagi adik Kangkanci. Jangan lupa kalau yang nak nonton ulang tayangannya adik Kangkanci, buka channel YouTube Batu Raja Radio FM. Kalau tanda subscribe-nya masih abang, dipencet kudai. Ibu Khalifah, nggak Pak Ustadz pamit. Jumpa lagi di Jumat hadapan. Halakulu negekian di 103,1 Batu Raja Radio Cuma Kita Nikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Kuasantan raginya putih, cukup sekian wan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siraman rohani.